Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kembali lagi kita bersama-sama siap untuk membaringkan tubuh kita di dalam istirahat sepanjang malam. Dan bukan hanya itu saja, sepanjang minggu kita sudah beraktivitas. Dan hari ini 7 Juni 2025. Saya terus berdoa agar saudara semua yang mendengar renungan ini selalu diberkati dan ada dalam pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Hari ini kembali kita akan belajar mengenai pelajaran dari tokoh-tokoh iman, pahlawan-pahlawan iman yang ada dan dicatat di dalam Alkitab. Dan kita masih konsentrasi di dalam Ibrani pasal yang ke-11 karena di sana disebutkan ada banyak tokoh-tokoh iman yang menjadi teladan bagi kita semua, tentunya teladan dalam iman. Dan hari ini kita sudah sampai kepada tokoh yang bernama Yakub, dan saya beri judul Yakub, iman yang memberkati. Hal ini diambil dari Ibrani 11 ayat yang ke-21 yang berbunyi demikian. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar kepada tongkatnya. Tentunya ayat ini mengacu kepada Kejadian pasal 47 ayat 31 sampai pasal 48 ayat 20. Kita belajar dalam kehidupan Yakub, yaitu yang merupakan cucu dari Abraham, yaitu anak dari Ishak, bahwa ia juga mempersiapkan untuk memberkati anak-anaknya. Menjadi tradisi di dalam kebudayaan bangsa Israel atau Yahudi pada waktu itu dan sampai saat ini bahwa orang tua yang akan meninggal, khususnya ayah, biasanya akan mengumpulkan anak-anaknya dan memberikan berkat satu persatu kepada semua anak-anaknya. Hal ini dilakukan kepada Abraham, dilakukan juga oleh Ishak, dan dilakukan juga oleh Yakub. Nah, Yakub ketika memberkati anak-anaknya, khusus untuk Yusuf memiliki dua anak, yaitu Efraim dan Manasye. Jadi dari keturunan Yusuflah lahir dua suku, yaitu suku Manasye dan suku Efraim. Sedangkan anak-anak Yakub yang lain hanya menerima satu berkat. Dan tentunya ini bagian dari rencana Tuhan, dan Yakub melakukan hal ini. Saudara bisa melihat hal ini di dalam Kejadian pasal yang ke-27. Pasal 47 maksud saya, ayat yang ke-28 sampai 49 ayat 33. Kita bisa belajar mengenai hidup Yakub di sana. Namun pada malam hari ini kita hanya belajar bahwa Yakub itu memiliki iman yang memberkati. Sebagai orang tua, kita semua harus bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita. Bukan hanya pada saat kita mau meninggal, lalu setelah itu kita menjadi orang tua yang baik. Selama kita dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi orang tua, kita harus menjadi teladan yang baik untuk anak-anak kita. Karena anak-anak kita akan melihat hidup kita, akan mencontoh teladan kita. Dan apa yang Yakub lakukan adalah dia memiliki iman yang memberkati. Sebelum ia meninggal, Yakub memberkati semua anak-anaknya, termasuk anaknya Yusuf. Saya tidak tahu kenapa Alkitab di dalam kitab Ibrani ini hanya mencatat Yakub yang memberkati Yusuf. Karena kita tahu Yakub pun memberkati Yehuda, dan dari Yehuda lah lahir Tuhan Yesus Kristus. Mungkin Tuhan memiliki rencana bahwa Yusuflah yang dipilih untuk dicatat di dalam pahlawan iman ini. Karena nanti kalau kita lihat di ayat 22, di situ dijelaskan bagaimana Yusuf juga merupakan salah satu tokoh iman. Di sana dikatakan, karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya, di mana Yusuf mau mayatnya dibawa
kembali ke Israel, bukan di tanah Mesir, karena pada saat itu saat dia meninggal, ia ada di tanah Mesir. Yang pasti kita belajar dari kehidupan Yakub untuk memiliki iman yang memberkati, bukan hanya kepada anak-anak kita, tetapi juga untuk hal-hal lain. Kalau kita diberkati dalam hal materi misalnya, kita bisa membagikan berkat kita untuk pekerjaan Tuhan. Kita tahu kalau kita diberkati, Tuhan mau kita menjadi berkat, menjadi saluran berkat untuk orang-orang yang membutuhkan, pelayanan-pelayanan yang membutuhkan. Kita tahu inilah iman yang berbuah-buah. Inilah iman yang dibuktikan dengan buah-buah yang hidup. Yakub dengan iman memberkati Yusuf, anak-anaknya agar berkembang menjadi bangsa yang besar di masa depan. Kita pun bisa mencontoh Yakub untuk memberkati anak-anak kita. Kalau saudara sebagai seorang suami, berkati anak-anakmu sebelum mereka tidur atau sebelum mereka berangkat beraktivitas. Biar anak-anakmu menjadi berkat, menjadi saksi dan teladan Tuhan di tengah-tengah lingkungan mereka. Puji Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita, meneguhkan kita, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang memiliki iman yang kokoh. Karena sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini kita sudah belajar mengenai tokoh-tokoh iman ini. Haleluya, kiranya damai sejahtera Kristus memerintah hati kita semua sepanjang malam, sehingga kita bisa tidur dengan nyenyak, dan besok pagi kita boleh bangun dengan tubuh, jiwa, raga yang sehat setiap hari. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.